tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Gubernur Ganjar Pranowo memberikan peringatan keras kepada aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menegaskan ASN yang berafiliasi ke Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI termasuk PKI akan dipecat dari ASN. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar Pranowo usai melantik 840 pejabat fungsional pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas pada Kamis 11 Februari 2021. Ganjar Pranowo minta kepada ASN agar setia dan taat pada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada ASN yang bergabung dan berafiliasi dengan organisasi terlarang, Ganjar mempersilahkan angkat tangan sehingga dengan mudah dicopot dari ASN. Saya ingin mengingatkan yang terakhir kepada Bapak Ibu sekalian. Semua menandatangani fakta integritas. Sekali lagi, semua menandatangani fakta integritas. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, ingin saya membacakan untuk mengingatkan kepada kita semua. Apa isi fakta integritas itu? Yang pertama, tidak bisa ditawar, setia dan taat kepada NKRI, dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf, yang hari ini masih ada cerita-cerita, bisik-bisik, bermedsos ria yang intinya tidak setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Lebih baik angkat tangan sekarang. Saya dengan senang hati akan menandatangani kalau Bapak Ibu mau mundur. Saya tidak mau kemudian ASN tidak setia Pancasila, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh. Clear ya? Ini saya sampaikan. Tentu sikap tegas Ganjar ini akan berimplikasi pada hilangnya dukungan organisasi terlarang tersebut pada Pilpres 2024 mendatang. Hampir dapat dipastikan Ganjar tidak akan mendapat simpati dari para pendukung FPI dan HTI. Dari berbagai lembaga survei, Ganjar Pranowo bertengger di posisi paling atas. Ini artinya Ganjar akan kehilangan dukungan suara dari para Islam garis keras yang berusaha merubah ideologi bangsa ini. Berdasarkan hasil survei Saiful Muljani Research menunjukkan 87% penduduk Indonesia menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Namun ada 9% yang menghendaki diganti dengan negara Islam, sedangkan 4% menyebut tidak tahu. Jika melihat prosentasi 9% yang menghendaki ideologi Pancasila diganti dengan negara Islam, berarti 24 juta penduduk Indonesia tidak akan memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Apakah ini ancaman bagi Ganjar Pranowo? Kita lihat nanti. Nah, kalau Anies Baswedan beroleh dukungan dari partai politik untuk maju di Pilpres mendatang, bisa jadi 24 juta suara tersebut akan memilih Anies. Image terpilihnya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu lantaran didukung oleh Islam garis keras. Kedekatan Anies Baswedan dengan FPI merupakan salah satu indikator Anies dekat dengan Islam garis keras. Kala itu, ayat dan mayat jadi jualan mereka. Akibatnya, Ahok kalah dan harus ikhlas masuk penjara.
Saat ini Anies Baswedan menjadi sorotan publik. Ia dituding tidak mampu menyelesaikan persoalan DKI Jakarta, salah satunya banjir. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies dikenal pintar merangkai kata dan mampu menghipnotis warga DKI dengan kata-kata manisnya. Misalnya pilihan kata rem darurat saat pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta yang membuat orang panik. Karya katanya banyak, karya nyatanya sedikit. Kalau ingin melihat karya populer Anies Baswedan yang menarik saat ini, lihatlah Jakarta dipenuhi dengan warna-warni. Menarik kan? Belum lagi soal penggunaan mata anggaran yang tidak wajar yang jadi sorotan publik. Seperti pengadaan lem Aibon sebesar 82,8 miliar rupiah dan anggaran pulpen sebesar 123 miliar rupiah. Kasihan Anies. Ia kembali disoroti soal balap mobil Formula E yang tidak jadi dilaksanakan. Anies sudah menyetor 360 miliar rupiah untuk komitmen fee dari 934 miliar rupiah untuk biaya penyelenggaraan. Yah, mau apa lagi? Intinya ke depan kita tidak hanya memilih pemimpin yang pintar berpidato dalam merangkai kata. Kepemimpinan akan tergambar dari hasil karya nyatanya, bukan karena opini dan gambaran kelompok tertentu membawa atribut-atribut agama. Silakan berikan komentar Anda dan share kepada teman-teman Anda. Saya Emma, Karisma 90.